Hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021, kita akan melihat bagaimana LTMPT dari sisi sekolah. Sekolah daftar, kemudian masuk. Ini adalah login LTMPT di sisi sekolah. Ada dua akun, ada dua menu. Ada menu Perpal, verifikasi data sekolah atau siswa, dan ada menu PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Sekarang kita coba lihat yang Perpal. Ini adalah data sekolah, NPSN sekolah MA Persis Kota Bandung. Kita lihat ke bawah, akreditasinya sudah muncul, tanggal TMT dan TMT-nya sudah muncul. Di sini di menu yang ini yang ada hanya menu perbarui data sekolah dan jurusan. Kemudian ada tombol selanjutnya. Di sini data yang di bawah, kode jurusan ini tidak muncul, nama dan jumlah siswa tidak muncul, karena di sini bukan kita yang input data ini, tetapi data ini di-download dari tempat yang lain. Di atas ada keterangan, periksa data sekolah dan jurusan. Periksa dengan seksama data sekolah di laman ini. Jika terdapat kesalahan data, lakukan perbaikan data melalui Pusdatin Kemdikbud. Setelah perbaikan data dilakukan, Anda dapat menekan tombol perbarui data untuk memperbarui data sekolah di halaman ini. Kita coba dulu klik perbarui data sekolah dan jurusan. Kita coba klik. Berhasil melakukan perbaruan data. Tapi kita cek ke bawah. Ternyata tetap kode jurusan, nama dan jumlah siswa tidak muncul. Ya. Di sini ada keterangan kita harus menghubungi Pusdatin Kemdikbud. Saya sudah coba menelepon ke sini, Pusdatin Kemdikbud. Kita coba lihat situsnya, kita googling dulu ya, kita googling ke Pusdatin. Ini Pusdatin Kemdikbud, situsnya yang ini. Di sini tidak ada login sekolah tidak bisa login ke sini. Kita usahakan kita menghubungi kontak center atau kontak. Di sini ada nomor kontak kami. Saya sudah kirim email ke sini, belum ada balasan. Terus mencoba menelepon ke sini, udah berkali-kali tidak diangkat. Yang sini juga udah berkali-kali tidak diangkat. Udah 3 hari lebih kita coba telepon ke sini, tidak pernah ada yang mengangkat teleponnya. Oke, kita lanjut dulu. Data tadi yang di LTMPT bagian sekolah ini ada dua tombol perbarui tadi tidak bisa memperbarui data ini ya, kode jurusan, nama dan jumlah siswa. Jadi sekolah sampai saat ini belum bisa mengisi ini kode jurusan karena bukan sekolah yang input, tapi sekolah mengambil data dari pihak yang lain. Kalau di sini keterangannya dari Pusdatin, Pusdatinnya tidak bisa dihubungi.
tapi kita mengusahakan lewat jalur lain, kita berusaha mencari nomor kontak operator dari Pusdatinnya. Kita lihat tombol selanjutnya. Nah, ini yang tombol selanjutnya barusan ini masuk ke verifikasi data siswa. Nah, data siswa sekolah MA Persis Kota Bandung sudah masuk 209. Ini jumlah siswa yang belum registrasi, yang sudah daftar tapi belum melakukan permanen. Ini belum pernah ada yang melakukan verifikasi atau permanen karena kendala di jurusannya tidak muncul. Jadi karena jurusan tidak muncul di pihak siswa, maka ini tidak bisa dilakukan permanen ya. Sedangkan data jurusan tadi bukan kita yang input. Nah, yang ada di sisi sekolah datanya hanya seperti ini. Misalkan ini NISN untuk Tasya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status keaktifan, ini misalkan belum registrasi. Yang ini Diva sudah registrasi tapi belum finalisasi ya, karena tidak bisa karena belum muncul jurusannya. Tidak ada tombol yang lain, ini hanya sampai berikutnya sini ya, berikutnya sampai terakhir ini 22. Hanya ada tombol sebelumnya. Di sisi yang sebelah sini juga tidak ada tombol finalisasi sekolah, tidak ada tombol verifikasi sekolah ya, tidak ada tombol itu. Jadi yang ada hanya tombol perbarui data siswa. Nah, di sini ada data yang belum masuk, data temannya namanya Rahmalia. Di sini tidak ada. Kalau data yang kita cari ada di sini keluar. Misalkan Fathur ya. Nah, misalkan ini Muhammad Fathur Akbar, kita tuliskan di sini muncul namanya, NISN dan data-data yang lain. Sedangkan data-data ini kalau kita tuliskan pencariannya tidak ada, misalkan Rahmalia, ini artinya datanya belum masuk ke LTMPT ya. Jadi sekolah tidak input nama tapi sekolah mengunduh data dari tempat lain. Nah, di sini periksa dengan seksama daftar siswa di laman ini. Jika terdapat kesalahan data, lakukan perbaikan data melalui Pusdatin Kemdikbud. Setelah perbaikan data dilakukan, Anda dapat menekan tombol perbarui data untuk memperbarui daftar siswa di halaman ini. Kita coba klik perbarui data siswa. Ini biasanya tidak berhasil, biasanya akhirnya nanti ngeblank ya. Jadi ketika kita perbarui data siswa ini pernah 1 kali 2 kali, cuman ke akhir ini tidak menyambung atau tidak terhubung, malah menjadi blank. Kita coba ini tunggu sampai hasil proses perbaruan datanya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, perhatikan bahwa di sini page-nya it is not working ya. Isn't working. Jadi kalau kita lakukan perbaikan data atau perbarui data, maka datanya menjadi page-nya menjadi seperti ini. Jadi tidak terhubung ya. Sekarang kita coba back dulu, kita lihat menu yang lain dari sisi sekolah. Kembali masuk, ke sini. Oke. Tidak ada menu yang lain di sisi yang sebelah sini ya. Untuk siswa ini tadi perbarui data sudah kita coba.
katanya dapat informasi bahwa data ini diambil dari Perpal PD. Perpal PD di bawah Kemdikbud. Perpal PD-nya sudah dikerjakan oleh operator Ustadz Fikri dan semuanya sudah masuk datanya ke Perpal PD. Hanya dari Perpal PD datanya di-download ke LTMPT yang ini ya. Jadi data yang di Perpal PD harusnya di-download ke sini. Ketika diklik perbaruan data siswa harusnya datanya masuk. Tapi ketika kita klik perbaruan data siswa untuk saat ini malah error seperti yang tadi. Ya, ini blank lagi ya. Kita coba back lagi. Oke, kita lihat sekarang menu yang awal tadi kita ke Perpal verifikasi data sekolah atau siswa. Tadi kita tidak bisa mendapatkan jurusannya ya. Sekarang kita coba kalau kita langsung ke PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Kita masuk di sini. PDSS ini adalah data untuk menginput nilai siswa. Data-data yang ini yang awal ini sudah masuk ya, data-datanya sudah masuk. Datanya saya sudah klik perbarui, ini datanya sudah jadi data LTMPT. Ini sudah bagus, sudah masuk. Nah, di atas ada menu jurusan. Kalau kita klik menu jurusan, nah ternyata ini masih kosong. Data jurusan ini bukan kita yang input ya. Data jurusan ini sepertinya ngambil dari data yang tadi yang di awal. Nah, karena data ini nggak ada, ini ya datanya nggak ada. Kalau kita mau klik simpan pun ini tidak ada entry ya. Sedangkan kita sendiri tidak bisa, sekolah sendiri tidak bisa memasukkan jurusan secara manual. Jadi kita hanya mendownload data saja. Sini nggak bisa masuk. Oke, ini profil ya. Nah, kita coba nih menu yang lain di siswa. Kalau kita klik, nah lihat, belum finalisasi. Anda belum melakukan finalisasi data sekolah. Lakukan finalisasi terlebih dahulu. Nah, kalau saya klik finalisasi, kalau kita klik finalisasi ya udah final, berarti tidak ada perubahan ya. Sedangkan data jurusannya belum masuk ya. Kalau kita klik finalisasi ya khawatirnya atau pastinya nggak bisa masuk karena data jurusan juga tidak ada. Kalau kita sudah final nanti tidak bisa dirubah lagi. Jadi kalau kita mau melanjutin ke sini bingung gitu ya. Karena data belum ada, kalau kita finalisasi ya error gitu kan, atau bukan error. Jadi kalau kita finalisasi datanya tidak ada gitu. Yang difinalisasinya siswa-siswanya tidak masuk semua karena jurusannya tidak ada. Kalau kita klik finalisasi artinya semua pekerjaan yang kita lakukan di sini sudah selesai. Nanti langkah akhir adalah kita klik finalisasi. Jadi kita belum bisa melangkah ke menu yang lain karena data jurusan di sini belum masuk ya, di PDSS belum masuk. Kemudian data jurusan di Perpal yang sekolahnya juga belum masuk.